Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-58, yang mana pada kesempatan ini kita mereaksi tentang pergerakan kalangan saudara sepupu kita akhir-akhir ini terhadap YouTuber atau apologet Kristen dengan tujuan mencoba membakar emosi massa untuk melakukan persekusi. Banyak muncul kanal umat sepupu kita yang masuk ke kanal Kristen ataupun yang menyamar menjadi kanal Kristen, yang mereka lakukan dengan cara yang tidak tahu malu, dengan membuat akun yang mirip dengan kanal-kanal yang terkenal. Tujuannya untuk memperoleh uang, sekaligus mencari informasi ataupun menciptakan peluang sebagai jalan untuk mempersekusi orang Kristen. Tidak sedikit kanal Kristen terjebak, dikarenakan mereka terlena dengan saling ribut antara kanal Kristen sendiri. Ada yang saling hujat pengajaran, ada yang saling memperebutkan harga diri, kehormatan, ketenaran, uang, selingkuhan, donasi, dan segalanya yang sangat memalukan. Mereka melakukan itu semua atas nama kekristenan. Mereka menjual nama Yesus Kristus. Sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang tidak terbayangkan kanal-kanal Kristen yang somplak ini membentuk kelompok-kelompok. Tetapi Anda jangan keliru. Kelompok yang terbentuk ini sangat jauh dari kasih yang dimaksud Alkitab. Mereka tertawa TV dengan mesra, tetapi sambil mengumpulkan kartu truf temannya sekelompok. Dan bila terjadi friksi atau gesekan, dengan segera mereka mengeluarkan kartu truf itu dan dengan buas saling serang antara satu dengan lainnya. Bahkan tidak jarang menjual informasi itu kepada pemesan. Sangat mengerikan. Ternyata orang Kristen bisa sejahat ini. Ini sebuah kenyataan pahit. Entah dari mana mereka mendapat pembelajaran untuk saling balas-membalas dan saling nista-menista ini. Entahlah. Yang saya tahu, itu bukan ajaran Kristus. Karena Kristus hanya mengajarkan untuk menasehati dan mendoakan, bukan saling balas memaki dan menista. Berbahagialah saudara-saudaraku yang murtad dari agama lama dan masuk ke agama Kristen. Andalah yang sebenarnya yang menemukan jalan lurus itu. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan, karena Anda sudah berada di dalam kebenaran. Doakan saudaramu Kristen yang berlaku sedemikian buas itu, yang justru membuang jalan yang lurus. Dan yang menyedihkan, mereka tetap merasa masih di jalan Tuhan. Alkitab sudah bersaksi tentang Anda bahwa yang datang terakhir akan menjadi yang pertama. Betapa kalangan murtadin ini kelak yang akan disambut Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Sementara terhadap manusia-manusia yang mempermainkan isi kitab Ibrani 6 ayat 4-6, yang mana bagi mereka ini Yesus Kristus kelak akan berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenalmu." Marilah kita semua sadar, jangan terlalu mudah menyeret firman Tuhan untuk dipakai sebagai alat permainan. Karena
Bila engkau melakukan itu berarti palu Tuhan sudah berada di atas batok kepalamu. Saudara-saudara yang terkasih, banyak kalangan YouTuber atau apologet tidak sadar bahwa serigala ganas sudah membuat ancang-ancang untuk mencabik-cabik kekristenan mereka. Dengan pongahnya mereka melayani banyak debat kusir yang mana pada suatu saat ketika debat dilakukan tidak dalam konteks ilmiah yang berakibat tidak ada perjanjian perlindungan keselamatan, maka habislah mereka dipersekusi tanpa belas kasihan. Sedangkan di sisi umat sepupu kita, mereka tetap aman dan bisa berkicau sesuka hatinya. Mereka berlindung pada kalimat dengan mengatakan, itu tertulis di kitab suci mereka, dan itu memang benar. Sekalipun mereka tahu bahwa itu tetaplah kutipan ayat-ayat Alkitab. Bila dikonfirmasi bahwa isi kitab suci mereka adalah caplokan dari Alkitab, mereka akan berkilah. Justru Alkitab yang sudah dipalsukan. Semua itu akan dilanjutkannya dengan menceritakan bahwa kitab sucinya adalah kitab penyempurna. Bila orang Kristen bertanya, bagian mananya yang disempurnakan dan mana Alkitab asli yang akan disempurnakan itu, dan mengapa kisah Alkitab hanya ada sepotong-sepotong tanpa awal dan tanpa akhir di kitab suci Anda, tetaplah semua itu tidak akan mereka pikirkan. Bagaikan kaset rusak, mereka akan mengulangi kalimat yang sama, bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Dan kitab suci mereka adalah kitab penyempurna, selalu begitu seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya orang Kristen yang gregetan dengan cara berpikir mereka yang keblinger ini. Semua orang yang berpikiran waras juga akan merasakan hal yang sama. Bila Anda bertanya tentang jumlah istri nabinya, mereka akan menjawab dengan pasti 4. Bila Anda sebutkan nama-nama istri nabi mereka sampai ke nomor ke-13, bahkan bila Anda teruskan bisa sampai ke nomor 21, tetaplah mereka membenarkannya bahwa itu memang benar nama istri nabinya. Tetapi bila Anda mengulangi pertanyaan berapa jumlah istri nabinya, maka dengan polos dia akan menjawab 4. Saran saya, sebaiknya jangan Anda teruskan, karena nanti Anda bisa stroke. Peristiwa persekusi pada kekristenan sekarang ini sudah menjadi berita di seluruh dunia. Segala puji bagi Tuhan. Banyak organisasi dunia saat ini sudah mulai mencurahkan perhatiannya. Iya, memang di negara kita tercinta ini, agama Kristen sangat rentan terhadap persekusi. Sangat wajar jika lembaga hukum internasional turun tangan. Karena masalah agama bukan masalah di dalam negeri semata. Bila tidak melibatkan hukum internasional, maka siapapun di antara kita semua tinggal menunggu giliran. Memang, ini sebuah peristiwa yang sangat memalukan bagi pemerintahan Indonesia. Di zaman keterbukaan yang sedemikian gila-gilaan seperti sekarang ini, yang mana tidak ada sekat-sekat lagi. Tetapi
Di negara kita yang tercinta ini, yang justru begitu lengkap undang-undang yang melindungi segenap hak masyarakat, dan yang lebih ironis lagi, undang-undang ini diadopsi dari nilai-nilai luhur yang melekat di dalam kehidupan masyarakat, semua hancur lebur. Dikarenakan negara tidak mampu mengimplementasikannya karena takut pada mayoritas. Sungguh gila. Hanya di Indonesia sebuah negara bisa kalah pada ormas. Saudara-saudara yang terkasih, semua hak-hak beragama di luar agama sepupu diinjak-injak. Hukum mayoritas yang menjadi dominan dengan merusak tatanan hukum yang sudah ada. Sekali lagi, masalah agama bukan masalah sebuah negara. Justru agama adalah hak paling pribadi antara pencipta dan yang diciptakan. Inilah hak bertuhan yang siapapun tidak boleh turut campur. Inilah seharusnya membuat negara sadar bahwa kehati-hatian menjaga keterlaksanaan hukum ini benar-benar harus dijaga. Jangan aparat kalah pada mayoritas, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjamin bahwa yang diajarkannya itu dapat membawa orang ke sorga. Jadi, jangan berlebihan mencampuri ranah pribadi kehidupan beragama pada tiap orang. Karena bila Anda melakukan itu, maka Anda sudah melakukan pelanggaran. Hak bertuhan adalah hak yang paling pribadi setelah hak untuk hidup. Kedua hak inilah yang mampu melewati batas-batas sebuah negara. Tidak mengherankan, Indonesia saat ini menjadi sorotan dunia. Indonesia sudah sulit membela diri dikarenakan internet mencatat semua itu. Memanglah, kalangan Kristen sudah menjadi sasaran pelecehan terhadap hak-hak yang paling mendasar, yaitu hak hidup dan hak bertuhan. Kalangan Kristen tidak perlu menggantungkan harapannya kepada Komnas HAM atau Menteri HAM. Saya selalu mengatakan HAM itu adalah akronim dari hukum arogansi mayoritas. Dua institusi ini tidak berguna, hanya menghamburkan uang negara. Kita cukup berdoa kepada Tuhan dan terus menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar. Segala hinaan dan persekusi itu akan dibenahi melalui tangan-tangan yang dipakai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, cara berpikir terbalik dari umat sepupu kita ini adalah ciri khas mereka. Mereka selalu menuntut umat Kristen meminta maaf. Itu adalah suatu hal yang aneh. Mereka tidak mau menunjuk hidungnya lebih dahulu agar seluruh pihak yang pernah melakukan penistaan ke Kristen meminta maaf dan jangan mengulanginya lagi. Bila itu mereka lakukan, situasi akan sedikit mereda. Dan pihak Kristen juga akan berhenti mengkonter. Kedamaian sesaat bisa dinikmati. Memang hanya sesaat. Karena tetap akan muncul kembali orang yang mendalami kitab suci mereka dan melaksanakan apa adanya yang ada di dalamnya. Iya. Problem mereka ini bukan di orangnya, melainkan di ajarannya. Tidak mengherankan, mereka akan selalu ribut dengan seluruh agama yang normal di dunia ini. Karena
dari apa yang diajarkan di dalam kitab sucinya melalui Tuhan mereka dan sorga yang dijanjikan memanglah sangat jauh dari moralitas. Gilanya, mereka tetap menganggap Tuhan mereka dengan Tuhan orang Kristen adalah sama. Suatu hal yang sangat gila sebenarnya, dengan memaksakan bahwa Allah Yahweh seolah menjanjikan pesta seks di sorga. Sorga di kekristenan tidak seperti itu. Di sana, manusia hidup bagaikan malaikat. Tidak ada kawin-mawin. Kawin-mawin itu kebutuhan jasmania. Sementara di sorga orang Kristen, kita hidup di dalam tubuh kemuliaan. Satu lagi, Allah orang Kristen bukan germo dan bukan tukang tambal keperawanan. Sadarlah, memang Allah Anda tidak bisa lepas dari kekristenan karena agama Anda tidak memiliki sejarah. Tuhan Anda tidak mampu menciptakan sejarah bagi dirinya sendiri. Akibatnya, dia menumpang ke sejarah kekristenan. Sialnya, Alkitab menolak Allah Anda. Karena sifat Allah Anda bagaikan benalu, bertujuan menghisap unsur kehidupan dengan cara membinasakan induknya. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa agama mereka membutuhkan kekristenan? Tanpa kekristenan, agama mereka tidak memiliki sejarah. Ini disebabkan oleh sifat wahyu yang jatuh dari langit tidak boleh mendahului kehadiran nabi mereka. Oleh karena itu, mereka memerlukan kisah atau sejarah itu yang konon diberikan Allah STW kepada 125.000 nabi dan 300 rasul. Sebegitu banyak nabi dan rasul yang diutus, tetap saja mereka kehilangan kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Injil. Sangat menyedihkan. Sebuah skenario dari Allah STW yang ditolak Alkitab memperlihatkan seluruh klaim mereka hanyalah dusta belaka. Kitab suci mereka tetaplah hanya penggalan-penggalan kisah Alkitab. Tidak pernah ada yang utuh. Dari sini, umat Kristen jangan pernah marah kepada umat sepupu kita. Semua mereka hanyalah korban. Kasihi mereka semua. Semua ini belum apa-apa. Bila pemerintah tidak segera bertindak, maka sifat buas agama ini akan muncul dalam bentuk keributan internal antar agama ini sendiri. Iya, mereka ribut sesama mereka yang menolak menuhankan Nabi Kutim, nabi mereka sendiri. Banyak mereka sadar mengapa Allah mereka seperti tidak berdaya dan menjadi tergantung pada seorang nabi. Yang paling mengerikan, segala sesuatu yang hendak dilakukan Allah mereka harus seizin keturunan Nabi Kutim. Pertanyaan cerdas yang sering menyelimuti pikiran mereka. Apakah Allah mereka tidak bisa lepas dari nabi mereka ini? Sebenarnya, bila kita mendalami al-langit, terlihat dengan jelas. Allah mereka ingin menciptakan Trinitas juga seperti Trinitas kekristenan. Saudara-saudara yang terkasih, Tritunggal kekristenan memperlihatkan adanya satu kesatuan antara Sang Bapa dan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, dalam ikatan kasih yang sempurna di dalam Roh Kudus.
Keberadaan Sang Bapa yang bersatu dengan Sang Firman memunculkan ide menyatukan Allah mereka dengan nabi mereka, atau Allah STW dengan Nabi Kutim, menjadi Dwitunggal yang tidak terpisahkan. Apakah bisa? Mengapa tidak? Sang Bapa, Sang Firman berada dalam satu ikatan kasih. Itu bisa terjadi dikarenakan mereka satu esensi, yaitu esensi Allah. Di agama sepupu kita juga hendak mereka jadikan seperti itu, agar mirip dengan kekristenan dan sekaligus menaikkan harkat nabi mereka. Maka mau tidak mau Kutim harus menjadi Allah yang kelihatan, walaupun dia hanyalah ciptaan. Mereka banyak menyangkal ini, tetapi hati kecil mereka sebenarnya malu. Mereka tidak mampu memisahkan seorang tukang kawin dari Allah mereka. Untuk melengkapi Tritunggal Ilahi mereka, maka mau tidak mau juga kitab suci Al-Langit harus dimuliakan setingkat Allah mereka dan dipastikan jatuh gedebrus langsung dari sorga, serta berbahasa sorga. Semua sudah beres. Terciptalah Tritunggal agama jimat, yaitu Allah STW, Nabi Kutim, dan kitab suci Al-Langit. Ini sebuah hal yang sangat mengerikan sebenarnya bila mereka renungkan mendalam. Inilah penyebab keributan mereka, dan fenomena inilah yang menghancurkan banyak negara jimat di dunia ini, dikarenakan keributan internal mereka sendiri. Jadi, boleh dikatakan tidak ada hubungan langsung dengan kekristenan. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada hubungan langsung dengan kekristenan. Orang Kristen hanya side effect atau efek samping keresahan mereka yang meragukan Tuhan mereka sendiri dan pelampiasan mereka kepada kekristenan. Saudara-saudara yang terkasih, memanglah bila mereka semakin mendalami kitab sucinya, mereka akan semakin sadar memang ada dua Tuhan di kitab suci mereka. Yang pertama, yang meniru Allah Yahweh yang menciptakan alam semesta dan isinya. Serta yang kedua adalah Allah yang selalu berada di balik tirai. Allah yang kedua inilah yang sangat mewarnai kehidupan Nabi Kutim. Dan ini adalah gabungan ilah-ilah yang berada di sebuah negeri yang berdasarkan Alkitab adalah negeri Kedar, yang diambil dari nama anak kedua Ismail, yang merupakan sebuah negeri yang terkutuk, negeri yang dipenuhi dengan dewa-dewi yang disembah melalui ritual seksual. Ketegangan tersembunyi yang ada di dalam agama sepupu kita ini agak mengendur dengan kehadiran Kristen yang sangat mewarnai kehidupan mereka. Kasih yang berasal dari kekristenan menurunkan tensi mereka dan menyadarkan mereka betapa berbahayanya kehancuran sebuah negara akibat perang sesama agama mereka. Bila negara ini homogen, di mana agama jimat menjadi mayoritas absolut, sudah pasti negara ini sudah musnah dari muka bumi. Mata mereka sudah melihat betapa luluh lantaknya perang yang terjadi di antara sesama mereka yang diakibatkan keberingasan agama mereka sendiri. Kebisingan mereka ini bisa mendekati puncaknya dengan sekejap. Tetapi disinilah terjadi mujizat Tuhan. Kehadiran Kristen memperlambat terjadinya itu, bahkan bisa menjadi pendamai. Jadi, kalangan Kristen
harus sadar pada posisinya. Penderitaan kita ini untuk menghambat kehancuran negara kita dari kemungkinan yang lebih buruk. Tetaplah terus membuka mata saudara kita atas kekeliruan mereka pada kekristenan, sekalipun terbentur pada tembok yang menimbulkan rasa sakit. Memang sulit mengabarkan Injil di tanah yang jauh dari logika ini. Tetapi, sebagaimana Tuhan berkata, penganiayaan yang kita alami sudah terlebih dahulu dialami olehnya. Tetaplah bersabar dalam penderitaan. Tuhan akan menguatkan kita semua. Ingatlah, Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini bukan tanpa maksud. Saudara-saudara yang terkasih, memang sulit mengharapkan logika bisa berjalan dengan baik bila kita memperhatikan kelakuan saudara-saudara sepupu kita. Mereka sudah terlalu dalam terpuruk, tetapi semua mereka memiliki hak untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga memiliki hak untuk memiliki kasih dan keselamatan dari Tuhan kita. Kesulitan yang sesungguhnya sebenarnya datang dari orang yang murtad dari kekristenan. Secara umum, yang keluar dari kekristenan dan masuk ke agama sepupu kita, itu sudah pasti double degree kebodohannya. Mengapa saya katakan seperti itu? Alkitab yang sudah sedemikian terang benderang mampu dibacanya saja, tidak mampu dinalarnya. Apalagi yang berbahasa langit. Dan memang ini menjadi terlihat ketika yang bersangkutan menjadi pengkhotbah di agama barunya. Semua yang dikatakannya tentang kekristenan sangat acak kadut, belepotan, sangat tampak. Yang bersangkutan hanya membaca Alkitab secara sambil lalu. Memang ada juga yang sempat mempelajari Alkitab, bahkan sempat mengenyam pendidikan teologi atau menjadi pejabat gereja. Tetapi memang niatnya ingin mempermainkan Roh Kudus demi menutupi masa lalunya yang kelam. Ada juga yang memang hanya berbohong dan yang bersangkutan tidak pernah sama sekali berada di kekristenan. Manakah dari yang tiga ini yang paling jahat? Ketiganya sama. Dan orang-orang yang seperti mereka inilah yang merajai dunia YouTube, yaitu orang-orang yang meninggalkan Tuhan dengan menyimpan akar pahit atau latar belakang yang kelam di kekristenan. Sulit mengharap mereka bertobat. Dan memang kitab Ibrani 6 ayat 4-6 tidak memungkinkan mereka ini akan diterima Tuhan bila bertobat. Kitab ini sering dipelintir hanya bagi yang kembali murtad dari kekristenan. Ayat di kitab Ibrani ini lebih menekankan mempermalukan Tuhan Yesus Kristus di muka umum. Artinya, mempermainkan Roh Kudus yang pernah menerangi hatinya dan yang sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, kita tidak bisa mendahului Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang jadi. Dengan demikian, hilanglah semua amarah dari diri kita. Memang adalah hak Tuhan dalam hal menghakimi. Saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan di kekristenan, seluruh pengajar Kristen harus melalui jenjang pendidikan formal. Bahkan sebelum memasuki pendidikan formal harus ada keterpanggilan hati.
Tidak demikian dengan saudara sepupu kita di agama jimat, begitu bebas dan liarnya. Sepanjang mampu bersuara keras, menjelekkan kekristenan, maka akan diberi panggung. Sedikit pun mereka tidak mengerti apa yang diajarkannya. Menghalalkan segala cara demi eksistensinya sebagai penceramah. Saya sangat berharap orang Kristen jangan ada yang meniru hal ini. Karena hukuman Tuhan kita tidak terkira kejamnya bagi pengajar-pengajar sesat. Jadi, sekali lagi, kita orang Kristen harus berhati-hati. Tidak perlu semua kita counter atau dilawan, karena memang perintah itu berasal dari al-langit mereka. Sangat sulit melarang mereka tidak menyinggung kekristenan, karena ada interseksinya dengan agama kita. Logika sederhananya yang mungkin membuat saudara bisa frustasi. Bagaimana mungkin kesalahan yang ada pada kitab yang baru muncul, lalu mereka balikkan dengan mengatakan bahwa Alkitab yang sudah dipalsukan. Segemas apapun saudara semua, tetaplah bersabar. Saudara-saudara yang terkasih, kegagalan Kutim dan Al-Langit sudah ditelanjangi melalui kemajuan teknologi. Pemikir agama mereka mulai mengakui, sekalipun dengan takut-takut, memang Al-Langit baru direvisi di abad ke-20. Dikanonisasi, distandarkan menjadi satu tipe. Sebelumnya, mereka mempertahankan Al-Langit, satu-satunya kitab yang jatuh gedebrus dari langit, dan banyak kata bombastis lainnya. Orang Kristen hanya tersenyum simpul melihat keluguan mereka. Biarlah kemajuan teknologi yang membuka otak mereka secara menyeluruh. Suatu saat mereka akan sadar, ternyata Allah mereka berbeda dengan Allah orang Kristen. Banyak yang mengetahui akan hal itu, tetapi mereka diam membisu. Sebuah sikap diam dengan membiarkan saudara seimannya terjebak dalam kesesatan. Mereka mengerti bahwa tidak akan pernah ditemukan manuskrip yang mendukung Al-Langit tentang agama jimat yang lebih tua umurnya dari Nabi Kutim. Sebuah peristiwa memalukan pernah terjadi, yaitu penemuan manuskrip yang mirip dengan isi Al-Langit yang ternyata menjadi dilematis bila diterima. Yang pertama, Al-Langit menjadi bukan wahyu lagi. Yang kedua, usia manuskrip lebih tua dari Kutim. Dengan bahasa yang gamblang, kita katakan, tidak mungkin ada cerita atau kisah yang mendukung keberadaan dan kebenaran Al-Langit yang bersumber dari agama jimat. Bila dari luar agama jimat sangat banyak, tetapi itu membuktikan bahwa Al-Langit bukan wahyu. Manuskrip yang mempermalukan kalangan jimat itu akhirnya hanya menjadi penghuni museum yang tidak bisa dibanggakan. Yang lebih menyakitkan, semua sumber yang jauh lebih tua itu tidak pernah menyinggung tentang Allah STW, Nabi Kutim, Al-Langit, dan agama jimat sama sekali. Pemaksaan dengan mengutip secara asal-asalan dari banyak sumber hanya menghasilkan kisah yang berbeda di Al-Langit. Akibatnya, hanya Al-Langitlah kitab suci di dunia ini yang penuh dengan kekeliruan. Bagi umat jimat, kekeliruan itu tetap dianggap sebuah kebenaran karena dilabeli stempel, ini asli
dan langsung dikirim dari sorga. Kita semua sadar, tentunya bukan wahyu langit lagi bila sangat banyak kesalahan di dalamnya. Jangankan kesalahan yang banyak, satu saja ada kesalahan di sebuah kitab suci yang dikatakan wahyu langsung dari sorga, maka kitab tersebut tidak pantas lagi disebut kitab suci. Untuk menyelamatkan wajah Allahnya, maka mau tidak mau mereka harus kembali berbohong dengan mengatakan seluruh sumber yang berbeda dengan kitab suci mereka itu sudah dipalsukan dan Al-Langit hadir untuk menyempurnakannya. Sangat menyedihkan. Kegilaan yang satu ditutupi dengan kegilaan yang berikutnya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak hal yang sudah dilakukan umat Kristen untuk memberi jawaban. Semua harus serba hati-hati agar tidak terpeleset. Semua situasi ini sangat memuakkan seluruh umat beragama di luar agama jimat. Betapa berbedanya keadaan yang dialami kalangan mayoritas. Mereka begitu bebas dalam segala hal. Menghalangi pembangunan rumah ibadah, membubarkan orang yang sedang beribadah, menghancurkan rumah ibadah, menghina Tuhan agama lain. Sebenarnya sangat menggelikan kelakuan mereka yang selalu membawa-bawa mayoritas. Tampak kebodohan yang sangat akut. Di otak mereka merasa mayoritas itu adalah hukum. Sungguh gila. Hukum dunia normal menjadi tidak berlaku pada agama ini. Semua hukum mereka paksakan hanya diterapkan pada agama minoritas. Begitu banyak rumah ibadah dan sekolah umat jimat yang tidak memiliki IMB dan mereka tidak peduli. Sepertinya ada yang salah pada agama ini dengan selalu berkelakuan seperti itu. Banyak video saya membahas tentang situasi seperti ini dan selalu saya beri jalan keluarnya. Marilah kita melihat salah satunya. Saudara-saudara yang terkasih, umat jimat harus berhati-hati bila meneruskan kelakuan seperti itu. Mengapa saya katakan harus berhati-hati? Karena bisa menjadi titik kehancuran negara kita yang tercinta ini. Apakah Anda mengira para aparat itu tidak menangis jika mereka sebagai umat yang nonis melihat agamanya dipermainkan seperti itu? Seberapa lama mereka bisa bertahan dengan hati yang terluka? Saudara-saudara sepupu kita banyak yang sadar bahwa agama Kristen juga dianut oleh banyak tentara, Polri, dan para pejabat negara. Sekalipun demikian, tidak sedikit umat jimat yang menginginkan negara ini dilanda huru-hara. Aroganisme umat jimat yang seperti ini menimbulkan friksi yang semakin panas. Sudah terlalu parah penderitaan umat minoritas, khususnya kalangan Kristen. Sudah saatnya Presiden Prabowo mau membuka mata dan segera negara memohon maaf dan menindaklanjuti dengan pembenahan hukum yang sangat tegas, terlebih dalam hal agama. Tidak perlu Anda memperlihatkan ke dunia dengan mengirim TNI ke Palestina. Beresi negaramu dahulu. Jangan sebut Israel melakukan genosida. Jangan ribut untuk pembebasan Palestina. Wong rakyatmu sendiri di sini hancur-hancuran ditindas. Buka matamu
dan teliti satu persatu umat jimat yang memulai penistaan agama ini. Penjarakan mereka. Percayalah, semua keributan akan berhenti. Ada satu opsi lagi yang bisa Anda tempuh. Biarkan segala keributan yang terjadi di medsos. Sekali lagi saya ulangi, di dalam medsos. Tidak perlu mencampurinya. Beri pemahaman kepada masyarakat bahwa itu hanya dunia maya atau dunia internet. Itu perlu untuk pendewasaan setiap manusia di Indonesia. Hukum baru bisa diterapkan dengan sangat keras bila ada yang hendak menyeret-nyeret peristiwa di dunia maya itu ke dunia nyata dan melakukan persekusi. Bila terjadi seperti itu, bila perlu, lakukan tembak di tempat. Percayalah, tidak ada lagi mulut yang arogan. Tetapi Anda sebagai presiden harus berhati-hati melakukan itu, karena Anda akan dihabisi oleh ormas agama jimat, baik melalui dukungan politik maupun nyawa Anda sendiri. Karena ormas ini tahu, jika kebenaran terungkap dengan bebas di internet, maka agama jimat akan lenyap. Saudara-saudara yang terkasih, agama jimat ini sangat sibuk mencampuri Tritunggal kekristenan. Tetapi ketika mereka mendalami kitab suci mereka sendiri, mereka sadar bahwa di agama mereka juga ada secara implisit sebutan Tritunggal itu. Tetapi mereka malu mengungkapkannya. Mengapa mereka malu? Bila di kekristenan, 3 pribadi ini adalah 3 pribadi Allah yang ilahi, yang tidak mengenal dosa. Maka di agama jimat adalah sebaliknya. Ribuan tahun ini disembunyikan. Tetapi memang sekali lagi kita ulangi, keterbukaan internet menghancurkan agama jimat ini dalam sekejap. Akhirnya mereka tidak ingin tanggung-tanggung. Mereka memunculkan ide yang luar biasa gila. Lahirlah Trinitas model kopi saset 3-in-1 yang terdiri dari Allah yang selalu di belakang tirai, Kutim sebagai Allah yang kelihatan yang mereka create untuk menyaingi Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah Al-Langit. Saudara semua sekarang dapat melihat di banyak video saudara sepupu kita. Dengan bangga mereka memperkenalkan bahwa Nabi Kutim adalah Allah mereka yang kelihatan. Memang Allah mereka yang kelihatan ini menjadi sangat aneh karena doyan berhubungan seks. Banyak dari mereka diam terhadap doktrin Tritunggal mereka yang baru ini. Walaupun demikian, mereka tetap mengamininya, sekalipun hati nuraninya menolaknya. Logika mereka sudah terbalik-balik. Mereka menutup mata pada sebuah kenyataan. Seorang manusia yang bergelimang dosa diangkat menjadi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat tampak tuduhan apapun yang mereka lontarkan kepada kekristenan langsung dibalas Tuhan dengan cara yang sama. Inilah cara Tuhan mempermalukan mereka, dan mereka akan tetap mengeraskan hati sesuai dengan kesaksian Alkitab. Lengkaplah sudah kesesatan agama ini dengan mempertuhankan Kutim dan Al-Langit. Mereka tidak berani menyanggah.
Untuk meredamnya, mereka mengalihkan isu dengan mempersekusi umat Kristen yang begitu mengasihi mereka agar mau membuka mata. Sedikit saja mereka mau membuka mata pada kebenaran, maka pintu kebenaran itu akan dibukakan Tuhan bagi mereka. Tetapi memang sulit meninggalkan ajaran duniawi ini. Dan kenikmatan duniawi yang maksimal dijanjikan di sorganya kelak. Yang memiriskan hati adalah umat yang polos. Memanglah, umat yang polos ini harus diselamatkan. Begitu banyak mereka yang akan berhadapan dengan kematian kekal. Inilah yang membuat kita sangat terenyuh. Marilah kita mendoakan umat ini agar Tuhan berkenan memberi jalan yang lurus, yang begitu mereka rindukan. Jalan lurus yang hanya mereka dambakan sekalipun terbentang di hadapan mereka. Karena mereka tidak memiliki keberanian untuk meraihnya. Iya, Tuhan tetap meminta mereka untuk memilih. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.